Pemirsa, Presiden Prabowo rencananya mulai berkantor di IKN pada tahun 2028. Apakah ini artinya semua lembaga terkait akan ikut berkantor di sana? Dalam bahasa lain, apakah pada tahun 2028 ibu kota negara secara fungsional sudah pindah ke IKN di Kalimantan? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami pakar tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, dan juga pakar komunikasi publik Undip, Dr. Wijayanto. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Nirwono terlebih dahulu. Pak Nirwono, ini kan ada rencana bahwa pemerintah akan pindah ke IKN di tahun 2028. Bagaimana untuk kesiapan sarana dan juga prasarana kalau perspektif dari Pak Nirwono? Ya, kalau dari kondisi per Oktober kemarin ya, kita terus kemudian lihat dari kemampuan anggaran pemerintah, sebenarnya kalau sampai dengan tahun 2028 rasanya masih belum siap secara sempurna ya. Ada 3 persoalan. Yang pertama tentu adalah anggaran APBN ya. Anggaran APBN kita sudah hampir masuk kuota yang 20% kemarin ya, sesuai dengan Undang-Undang IKN. Berarti perlu dipikirkan pembiayaan untuk pembangunan legislatif dan yudikatif. Pembiayaan dari mana? Kemudian tidak hanya gedungnya, tapi juga huniannya ya. Sementara di Kementerian Eksekutif pun sekarang ini kan juga ada perubahan nomenklatur, ada penambahan kementerian, ada penambahan juga Kemenko kan, berarti gedungnya sekarang tentu akan ditanyakan akan bertambah atau tidak. Jadi itu menurut saya perlu waktu ya, kalau kita bicara bahkan mungkin perlu waktu 5 tahun untuk menyiapkan itu semua. Nah kedua, dalam konteks ini yang kita sebut dengan ekosistem kota itu tidak hanya sekedar gedung pemerintahan, tetapi ada kehidupan. Misal ada hunian untuk publik masyarakat, ada pasar, ada sekolah, kemudian ada kegiatan hidupan sehari-hari, bukan sekedar berkantor ataupun rapat. Jadi ekosistem kota ini yang menurut saya juga tidak mungkin dalam waktu 3-5 tahun hidup ya. Bahkan idealnya sebuah kota itu baru kelihatan baru di angka 15-20 tahun. Nah ini menurut saya yang perlu disiapkan. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu tadi pembiayaan jangan diandalkan dari APBN. Bagaimana yang 80% dari pihak swasta yang akan membiayai pembangunan IKN secara keseluruhan. Ini juga menjadi PR bagi pemerintah, terutama dari Badan Otorita IKN sendiri. Oke, baik. Saya menuju ke Pak Wijayanto. Tadi yang disoroti oleh Pak Nirwono adalah soal bagaimana pembiayaan ataupun anggaran untuk pembangunan IKN. Mengingat yang menjadi fokus prioritas dari pemerintah saat ini ada beberapa soal makan bergizi gratis dan juga swasembada pangan misalnya. Bagaimana Anda melihat soal ini? Baik, terima kasih Mbak Vita. Kalau saya lihat dari perspektif komunikasi politik ya, yang penting untuk ibu kota baru adalah membangun sense of belonging bangsa terhadap ibu kota baru ini. Jadi kita harus melihat ini sebagai PR menurut saya, pekerjaan rumah. Misalnya kita sering mendengar beberapa gosip di luar sana ya, misalnya ini ibu kotanya panas gitu, bahkan para PNS-nya saja, para aparatur saja enggan untuk pindah gitu. Lalu kemudian harus kita akui juga bahwa dulu memang kalau kita melihat proses memutuskan pindah ibu kota dan kemudian ibu kota baru ini kan ada sedikit kendala ya, kurang smooth dalam komunikasi publik dan juga dalam sosialisasi kebijakan. Nah ke depan untuk membangun soft belonging itu menurut saya dari perspektif komunikasi politik minimal ya, ada 3 hal ya yang menurut saya akan jadi hal baru dan menarik jika kemudian benar bahwa Presiden Prabowo berkantor di ibu kota mulai tahun 2028. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan untuk itu Mbak Vita. Yang pertama adalah tadi menepis keraguan gitu. Kita selalu mengatakan pindah ibu kota. Padahal ya, kita tahu bahwa ini ternyata presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif masih di Jakarta semua. Jadi kalau misalnya itu dilakukan mulai berkantor 2008, nah itu akan menepis keraguan. Apalagi momentumnya pas ya, janji kampanye presiden sebagai calon presiden pada waktu itu, pada 2024, pemilu awal tahun ini adalah akan pindah ibu kota. Jadi memang itu harus dituntaskan sebelum pemilu 2029, karena itu nanti akan menjadi tagihan ya. Nah 2028 adalah waktu yang paling ideal menurut saya, karena di satu sisi itu waktu yang paling lama sebelum pemilu 2029. Kalau misalnya kita lakukan di 2025 sampai 2027 mungkin tidak realistis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi bangunan sebagai bangsa ya. Kita tahu bahwa seperti disampaikan oleh ilmuwan politik Ben Anderson, bangsa adalah satu komunitas, terbangun dari satu komunitas yang membayangkan diri memiliki tanah air yang sama, jadi bagian dari bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia.
Nah, saat ini menurut saya belum seluruh elemen bangsa dari Aceh sampai Papua yang ketika bicara ibu kota itu yang dibayangkan adalah IKN atau Nusantara di Kalimantan. Masih membayangkannya adalah Jakarta. Nah, menurut saya dalam konteks membangun sense of belonging itu, maka pindah berkantor di 2008 itu akan menjadi satu pesan yang jelas, message secara simbolis yang sangat clear bahwa kami, Presiden dan juga eksekutif sebagai satu tim ya, lalu legislatif dan yudikatif sudah pindah ke sana. Jadi ketika orang bicara tentang ibu kota yang dibayangkan adalah Nusantara. Nah, yang ketiga, saya yakin bahwa pindah ibu kota ini ketika Presiden berkantor di sana akan juga meyakinkan para investor untuk datang lebih banyak lagi dan kemudian juga akan membantu pembangunan ibu kota ke depan. Dan saya tahu bahwa tadi sampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, kita tentu saja butuh biaya dan barangkali secara sempurna belum siap. Namun kita tahu bahwa kalau kita belajar dari negara-negara lain, memang itu prosesnya sangat lama. Seperti di Brasilia, ketika pindah dari Rio de Janeiro ya ke Brasilia untuk kasus Brasil itu butuh waktu yang sangat lama. Bahkan tidak hanya cukup 3-5 tahun kalau mau menjadi sempurna. Butuh satu generasi untuk kemudian menjadi nyaman. Saya punya beberapa kawan di Brasil, saya berkunjung ke sana. Baru di generasi dia gitu, maka kemudian dia merasa nyaman untuk ke Brasilia, sementara orang tuanya pada waktu itu masih tidak nyaman. Nah, jadi menurut saya ukurannya Mbak Vita tergantung kita mau seberapa level nih. Kalau misalnya mau sempurna tentu masih akan lama. Artinya di tahun 2028 ini cukup ideal, tapi yang jadi pertanyaan adalah syarat apa yang harus dipenuhi kalau pemerintahan ini berencana akan pindah ke IKN pada tahun 2028. Pertanyaannya nanti dijawab, tapi kami kembali hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Oke, kita langsung menuju ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, kalau kita bicara soal rencana pemindahan ibu kota ke IKN, ini kan secara undang-undangnya sudah ada undang-undang IKN. Tapi apakah perlu diatur secara teknis di peraturan perundang-undangan untuk rencana pemindahan ibu kota ini di tahun 2028? Ya, itu pertanyaan yang menarik Mbak Vita. Kita tahu bahwa sudah ada dasar perundang-undangan ya, Undang-Undang IKN yang disahkan awal tahun 2022. Tapi tentunya sebagai satu undang-undang, dia belum mengatur ya hal-hal yang lebih teknis, dan seperti undang-undang pada umumnya kita butuh yang namanya peraturan pemerintah, juklak ya, penunjuk pelaksanaan, juknis untuk hal-hal detail lainnya. Menurut saya waktunya kalau kita hitung soal waktu sampai 2028 sangat mencukupi untuk itu sebenarnya dari sisi peraturan ya. Namun memang seperti saya tadi sampaikan, dari sisi komunikasi politik, dari sisi membangun sense of belonging kepada ibu kota baru ini tidak cukup hanya membenarkan ya atau melengkapi dengan peraturan pelaksana saja. Kita butuh lebih dari itu, yaitu membangun sense of belonging ya kepada ibu kota baru ini. Dan ini dibutuhkan satu infrastruktur budaya, saya akan sampaikan, sehingga kemudian penduduk Indonesia dari Aceh sampai Papua merasa bahwa ini loh ibu kota baru kita yang orang ketika menyebutnya merasa bangga, merasa punya rasa memiliki, dan juga merasa terlibat ya sebagai bagian dari proses. Tapi peraturan perundang-undangan itu artinya perlu ya, Pak Wijayanto, singkat Pak, diatur di peraturan perundang-undangan untuk teknis pemindahan itu loh di tahun 2028. Ya, menurut saya perlu tentunya. Perlu ya. Oke, lantas bagaimana ke Pak Nirwono untuk kesiapan dari sisi manusianya, karena jangan sampai ini kita berkaca di ibu kota Myanmar waktu tahun 2005 itu ketika dibangun ibu kota negara baru itu jadi kota hantu di sana. Gimana? Ya, jadi gini, tahun 2025-2029 ini masukin tahap kedua pembangunan IKN ya, artinya lebih kepada persiapan infrastruktur kota. Jadi sampai dengan 2029 sebenarnya ekosistem sebuah kotanya belum jadi ya. Secara infrastruktur juga belum sepenuhnya jadi. Jadi kalau pun nanti 2028 Pak Prabowo pindah, dalam tanda petik ini lebih kepada berkantor tidak permanen ya. Artinya kemungkinan besar berkantor rapat dalam beberapa hari tapi kembali ke Jakarta. Tidak dalam waktu sepenuhnya kalau melihat dari kesiapan kota. Itu yang perlu dipahami yang pertama. Yang kedua, secara teknis ekosistem perkotaan itu baru tahun 2034-an mungkin baru mulai kelihatan sebuah kota itu hidup ya. Eksekutif, yudikatif, legislatif sudah berkumpul, ASN sudah berkumpul, ditambah ada hunian publik, anak-anak sekolah, ke pasar, ibu-ibu dan sebagainya.
baru kelihatan kota itu mulai bergeliat lah intinya. Nah disitulah baru kita melihat bahwa perkembangan sebuah kota tadi, embrionya baru mulai berjalan. Nah ini kan tidak bisa dipaksakan secara instan sebenarnya. Ini yang mungkin menurut saya catatannya adalah kalau kita lihat tadi ke depan, perkiraan itu baru 2034 kota tadi mulai bisa dikatakan hidup, artinya di 2028 nanti lebih kepada sebuah kota tapi dalam tanda petik belum kota yang utuh ekosistem kotanya. Jadi berkantor saja ya, Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Nirwono dan juga sebelumnya Pak Wijayanto sudah bergabung bersama kami. Nanti kita sama-sama menunggu bagaimana aturan teknis mengenai rencana pemindahan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.